Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arga Mahesa Putra dengan NPM 217 065 16019. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari UTS Manajemen Data R01 yang telah saya kerjakan dengan dosen pengajar yang terhormat Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Yang pertama yaitu adalah komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Yaitu apa saja komponennya, yaitu ada komponen organisasi, ada komponen manusia, ada komponen teknologi. Untuk dari komponen organisasi, yaitu komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, politik, hierarki, perencanaan, pengendalian sistem, strategi, manajemen, dan komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen, dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Yang kedua yaitu manusia. Komponen ini menilai sistem dari sisi penggunaan sistem atau sistem use pada frekuensi dan luasnya fungsi dan penyelidikan sistem informasi. Pada komponen manusia ini, sistem use juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan atau who use it, tingkat penggunaannya atau level of use, pelatihan, pengetahuan, harapan dan sikap menerima atau acceptance atau menolak atau resisten sistem. Yang ketiga ini ada komponen teknologi. Penjelasannya yaitu terdiri dari kualitas sistem atau sistem quality, kualitas informasi atau information quality, dan kualitas layanan atau service quality. Komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem dalam sistem informasi menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem, termasuk performa sistem dan user interface. Kemudahan penggunaan, kemudahan untuk dipelajari, response time, usefulness, ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang dapat dinilai dari kualitas sistem. Lalu yang kedua yaitu bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Yaitu dengan menggunakan strategi. Strategi menggunakan sistem informasi ada 4, yaitu ada strategi diferensiasi, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga inovasi, dan yang keempat persekutuan. Dari diferensiasi yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan fitur berbeda atau untuk mengurangi keuntungan diferensiasi pesaing. Contohnya penggunaan sistem chatting dan jejaring sosial untuk lebih memahami dan melayani pelanggan. Lalu yang kedua ada strategi pertumbuhan. Dari penjelasannya, organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk memperluas operasi domestik dan internasional atau diversifikasi, mengintegrasikan ke dalam produk lainnya dan jasa. Contohnya dalam strategi pertumbuhan yaitu membangun intranet global dan operasi platform global. Lalu yang ketiga ada strategi inovasi. Strategi inovasi
yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan membuat atau membantu dalam menciptakan produk dan layanan baru untuk mengembangkan pasar baru untuk layanan secara radikal, mengubah proses bisnis menjadi otomatisasi. Contohnya dari strategi inovasi ini yaitu dalam menggunakan pemodelan digital dan simulasi desain produk untuk mengurangi waktu dan biaya untuk pasar. Lalu yang keempat ada strategi persekutuan. Em, Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk membuat dan meningkatkan hubungan dengan mitra melalui aplikasi. Dan yang terakhir ini contoh dari strategi persekutuan yaitu seperti pengembangan organisasi virtual dan sistem informasi antar organisasi. Lalu untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Em, dari main konsepnya yaitu salah satu fungsi yang penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan dan seorang pemimpin sebagian besar waktu perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Salah satu peranan sistem informasi dalam pengambilan keputusan yaitu mampu mengantisipasi dan memahami konsekuensi konsekuensi dari keputusan yang dilaksanakan melalui berbagai pemodelan, em, serta memberikan fleksibilitas untuk dapat merespon feedback yang ada dan juga meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Dampak dari sistem informasi yaitu terdiri dari 3 tadi. Ada untuk bisnis, individu, dan masyarakat. Dimulai dari dampak sistem informasi terhadap organisasi bisnis. TI memungkinkan peningkatan produktivitas para manajer, perluasan pengendalian atau banyak karyawan tiap supervisor, dan pengurangan jumlah manajer serta tenaga ahli. Nah, dari dampak ini peningkatan penggunaan TI dalam perusahaan secara signifikan dan dapat menimbulkan dampak tidak terduga atas jenjang karir. Telah banyak profesional berkeahlian tinggi yang telah mengembangkan kemampuan mereka melalui pengalaman secara bertahun-tahun. Memiliki serangkaian posisi yang menghadapkan mereka pada situasi yang makin sulit dan rumit. Untuk yang kedua, dampak sistem informasi terhadap individu. Dari penjelasannya yaitu banyak orang yang merasa kehilangan identitas atau dehumanisasi akibat komputerisasi karena komputer mengurangi atau meniadakan elemen manusia yang hadir dalam sistem yang tidak terkomputerisasi. Dampak dampak terhadap individu pada era informasi adalah kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi, seperti frustasi dengan ketidakmampuan untuk terus mengikuti jumlah data yang disajikan di kehidupan si individu tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu dampak sistem informasi terhadap masyarakat. Penjelasannya yaitu teknologi informasi telah menguntungkan untuk masalah manusia dan sosial yang rumit, seperti diagnosis medis, instruksi
dengan bantuan komputer, perencanaan program pemerintah, pengendalian kualitas lingkungan, dan penegakan hukum. Lalu yang kelima yaitu em, contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Em, Dimulai dari contoh pengaplikasian. Contoh penerapan basis data seperti di universitas atau sekolah, seperti pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru. Yang kedua, sistem pelaporan nilai, ujian atau tes, pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan e-learning. Lalu untuk prinsip pemrograman, yaitu yang pertama program harus sesuai dengan program harus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Lalu yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, tidak mengandung kesalahan, error, atau galat. Yang keempat, yaitu terdokumentasi secara baik. Yang kelima, cepat dalam waktu penggunaannya. Yang keenam, efisien dalam penggunaan memori komputer. Sekian dari presentasi hasil dari jawaban UTS Manajemen Data R01 dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.